Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi Yesus Kuatku hadir untuk memberkati kita melalui renungan firman Tuhan. Namun sebelum kita dengar renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Atas kasih dan anugerah Tuhan sajalah kami masih boleh nikmati hari ini. Terima kasih buat kekuatan kesehatan yang Tuhan beri bagi kami. Saat ini Tuhan, kami rindu lagi untuk kami diisi, dengar lagi renungan firman-Mu. Biarlah Tuhan terus mau berbicara bagi kami, menguatkan kami, dan kami terus mau belajar untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur, kami terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Judul renungan firman Tuhan saat hari ini yaitu Love One Another. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita bisa lihat yang menjadi ayat perenungan kita terdapat di dalam Matius 22 ayat yang ke-39. Matius 22 ayat 39 firman Tuhan katakan, "Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Puji Tuhan. Di dalam perikop ini kita dapat melihat dan membaca bahwa Yesus menjawab ahli Taurat yang bertanya tentang hukum yang terutama. Dan di ayat 35 kalau kita bisa lihat dikatakan bahwa mereka ahli Taurat itu mencobai Yesus. Pertanyaan itu untuk mencobai Yesus. Dan di ayat 37 Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu," dan seterusnya. Dan di ayat 39 Yesus pun mengatakan bahwa hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau dalam terjemahan lain di ayat 39 dalam King James Version mempunyai arti dikatakan, kamu harus mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dikatakan di sana bahwa kamu harus, menunjukkan bahwa ini sebuah keharusan untuk kita melakukannya. Dan kata kasihilah, terjemahan aslinya mempunyai makna yaitu mencintai atau mengasihi dengan sepenuh hati. Mengasihi, mencintai dengan sepenuh hati, seutuhnya, dengan sungguh-sungguh. Kata sesamamu dalam terjemahan asli mempunyai arti yaitu seorang tetangga, seorang teman, atau orang lain, bahkan sampai kepada orang lain yang kita temui secara kebetulan. Bukan hanya kepada orang tertentu, tetapi kepada orang lain yang bahkan kita temui secara kebetulan. Dan hal ini pun juga berlaku bagi kehidupan kita anak-anak Tuhan. Tuhan mau mengajarkan kita untuk kita saling mengasihi. Kenapa? Kita harus mengasihi sesama kita. Kalau firman Tuhan katakan ini adalah perintah Tuhan. Seperti di ayat 39 tadi dikatakan bahwa itu sebuah keharusan yang memang harus kita lakukan karena itu adalah perintah Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-12 firman Tuhan katakan, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Firman Tuhan katakan, jadi ini adalah perintah Tuhan. Inilah perintahku, firman Tuhan katakan, supaya kamu saling mengasihi seperti aku, seperti Yesus telah mengasihi kita semua. Kita adalah orang-orang yang telah lebih dahulu menerima kasih Tuhan dalam hidup kita. Maka Tuhan juga mau untuk kita dapat mengasihi sesama kita. Kita hidup saling mengasihi di dalam dunia ini. Bhinneka Tunggal Ika kita tahu adalah semboyan negara kita, Indonesia, yang kita pun tahu artinya bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Di negara kita memang banyak perbedaan, entah kepercayaan, entah soal budaya. Keberagaman itu ada di negara kita Indonesia. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengenal kasih Tuhan, kita diajarkan, kita diperintahkan untuk dapat mengasihi sesama kita, siapapun mereka. Tuhan mau kita mengasihi dengan sepenuh hati kita, dengan kesungguhan. 1 Yohanes 4 ayat 19 katakan,
bahwa kita mengasihi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Perintah Tuhan. Dan di 1 Yohanes 4 ayat 20-21 firman Tuhan berkata, "Jikalau seorang berkata, 'Aku mengasihi Allah,' dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya." Jadi ini adalah perintah Tuhan untuk kita saling mengasihi. Kita dapat mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tapi kalau kita tidak mengasihi sesama saudara kita, firman Tuhan katakan itu adalah pendusta. Bahkan di dalam Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 32 dan seterusnya diajarkan di sana, dikatakan bahwa kasihilah musuhmu. Kita tidak hanya mengasihi orang yang mengasihi kita saja, tetapi siapapun, semua orang, sesama kita. Lalu, bagaimana cara kita mengasihi sesama, bahkan orang yang berbeda dari kita? Caranya yaitu dengan kita mendoakan mereka. Mungkin kita tahu mereka alami hal-hal yang berat dalam kesusahan, mungkin mereka alami sakit penyakit, kita dapat mendoakan mereka. Bahkan kita doakan supaya mereka juga yang belum kenal Tuhan itu mereka dapat kenal Tuhan. Mereka juga dapat merasakan kasih Tuhan yang besar seperti yang sudah kita rasakan dan seperti yang sudah kita nikmati sampai saat ini. Kita berdoa bagi mereka untuk juga mereka dapat merasakan kasih Tuhan itu yang kita sudah nikmati sampai saat ini. Lalu, kita juga dapat mengasihi mereka dengan cara kita dapat menolong mereka, membantu mereka. Dan dengan perbuatan kasih kita, perkataan kita bahkan yang penuh kasih, maka orang lain pun dapat melihat bahwa ada kasih Tuhan di dalam kita. Karena melalui perbuatan kita membantu orang, perkataan kita yang menguatkan, ada kasih Tuhan yang kita pancarkan, mereka dapat melihat dan menyaksikan kita anak-anak Tuhan yang ada kasih di dalamnya. Sehingga mereka pun dapat merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Itulah cara kita dapat mengasihi sesama kita. Lalu ketika kita memilih untuk hidup berbuat kasih atau mengasihi sesama kita, maka firman Tuhan katakan di dalam Lukas 7 ayat 47, firman Tuhan, "Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Firman Tuhan katakan, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Dosa kita diampuni sebab kita telah banyak berbuat kasih. Itu adalah janji Tuhan ketika kita memilih untuk hidup mengasihi sesama kita. Ketika kita memilih hidup untuk berbuat kasih, Tuhan mengampuni kita atas setiap pelanggaran kita. Dan ketika kita memilih untuk tidak mengasihi sesama kita, maka 1 Yohanes 3 ayat 14 dikatakan di sana, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita bersyukur atasnya, karena kasih Tuhan yang besar itu bagi kita manusia, kita memperoleh hidup itu. Namun, ketika kita tidak mengasihi, firman Tuhan katakan, ia tetap di dalam maut. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita pada saat hari ini, mari kita hidup mau belajar mengasihi sesama kita, siapapun mereka. Tuhan ajarkan kita untuk mengasihi mereka. Puji nama Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya, Bapa dalam sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang besar, kasih dan cinta Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kami, dan kami bersyukur atasnya Tuhan. Terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan terus mengingatkan dan mengajarkan kami untuk kami dapat saling mengasihi sesama kami, bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang di sekitar kami, siapapun itu ya Tuhan, tanpa terkecuali. Tuhan mau, Tuhan ajar kami, Tuhan perintahkan untuk kami dapat saling mengasihi.
lain. Tuhan tolong mampukan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami terus dapat memancarkan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Saat ini kami mau berdoa buat jemaat Tuhan, semua yang menyaksikan tayangan ini ya Tuhan. Biarlah dalam penyertaan pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari, kuat sehat, diberkati oleh Tuhan dalam setiap hal yang mereka kerjakan dan lakukan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami terima firman-Mu dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bersama Yesus, aku kuat. Puji Tuhan.